Selamat bertemu kembali adik-adik di rumah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi objek kajian morfologi. Kalau video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep morfologi dan juga macam-macam morfem itu, kali ini saya akan bahas lebih lanjut tentang objek kajian morfologi. Ikuti terus video ini sampai selesai ya. Baik adik-adik di rumah, secara umum objek kajian morfologi itu meliputi proses afiksasi ya. Jadi proses afiksasi itu terdiri dari ada prefiks, infiks, dan sufiks. Kemudian afiksasi merupakan proses pembentukan suatu kata dengan membubuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar. Jadi afiks ini kata lain dari imbuhan ya. Kemudian imbuhan itu adik-adik meliputi ada awalan, ada sisipan, dan juga ada akhiran. Jadi awalan, sisipan, dan akhiran ini disebut sebagai afiks atau imbuhan. Selanjutnya di sini ada contohnya ya, contoh dari afiksasi itu tadi. Menjual, kita lihat di sini ada kata menjual, melukai, mempercepat. Nah, kita lihat awalan itu pada kata menjual ada awalan men, kemudian pada kata melukai ada awalan me, ada akhiran i, kemudian pada kata mempercepat ada sisipan per dan juga awalan mem ya. Nah, itulah yang disebut dengan proses afiksasi. Proses afiksasi itu ada awalan, ada pembubuhan awalan atau pembubuhan akhiran atau pembubuhan sisipan ya. Itu kalau disebut sebagai proses afiksasi. Kemudian afiksasi merupakan proses yang penting dalam pembentukan kata ya. Jadi proses membubuhkan imbuhan pada suatu kata itu adalah hal yang sangat penting ya. Baik itu melalui awalan maupun sisipan maupun akhiran. Jadi hal yang sangat penting dan tidak boleh salah-salah. Kemudian mengapa proses afiksasi itu disebut sesuatu yang sangat penting? Itu ada alasannya ya. Alasan pertama itu bentuk kata akan berubah, begitupun dengan bunyinya atau ucapannya ya. Melalui proses pembubuhan imbuhan atau proses afiksasi, maka bentuk kata itu tidak sama seperti pada sebelumnya. Jadi ada perubahannya baik pada bentuk maupun pada bunyi atau ucapannya. Kemudian yang kedua, alasan kedua itu kategori kata yang telah diubah pun akan berubah menjadi kategori kata tertentu, sehingga status kata tersebut juga pasti berubah ya. Kemudian yang ketiga, apalagi maknanya, makna kata tersebut yang sudah kita ubah tadi adik-adik pasti akan berubah ya. Kita lihat contoh. Di sini kata minum, kata dasar minum. Nah, kata dasar minum adalah sebuah kata kerja, tapi jika diubah menjadi minuman atau ditambahkan dengan akhiran an, maka sudah berubah, bukan kata kerja lagi tetapi menjadi kata benda. Nah, itulah mengapa proses afiksasi itu menjadi sesuatu yang proses yang sangat penting, karena bentuk kata yang sudah dibubuhi imbuhan itu akan berubah, kemudian bunyinya juga akan berubah, lalu kategori katanya menjadi berubah, begitu juga dengan maknanya ya. Kemudian jenis-jenis afiks ya, sekarang jenis-jenis afiks ya adik-adik. Secara umum afiks dibagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu ada prefiks, ada infiks, ada sufiks. Nah, prefiks atau awalan, mungkin kamu biasa dengar dengan istilah awalan ya. Kata lain dari awalan itu adalah prefiks. Nah, ya, prefiks atau awalan ini adik-adik adalah afiks yang diletakkan pada bagian depan kata dasar. Misalnya awalan men atau prefiks men pada kata menjual, prefiks ber pada kata berdoa,
dan prefix atau awalan men pada kata membaca. Nah, itulah yang disebut sebagai prefix atau awalan. Kemudian infix. Infix ini kata lainnya itu sisipan, yaitu afiks yang diletakkan atau disisipkan di dalam bentuk dasar. Jadi ini bukan awalan atau akhiran, tetapi sisipan di tengah-tengah ya. Ada L, R, M, dan in. Kemudian adik-adik sufiks atau akhiran yaitu afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Jadi ini di belakang bentuk dasar ya, bukan di depan ataupun di tengah, tetapi di belakang atau di akhir. Contohnya pada kata dipukuli akhirannya itu adalah i ya. Pada kata diletakkan maka akhiran atau sufiksnya adalah kan. Pada kata makanan sufiks atau akhirannya itu adalah an. Nah, itu dia contoh dari sufiks atau akhiran pada sebuah kata. Afiks dalam bahasa Indonesia nih adik-adik dikelompokkan menjadi dua bagian ya. Ada afiks asli dan juga ada afiks serapan. Nah, afiks asli itu adik-adik bersumber dari bahasa Indonesia, sedangkan afiks serapan bersumber dari bahasa asing dan bahasa daerah. Misalnya afiks wan pada kata wisudawan. Kemudian afiks isme pada kata nasionalisme. Afiks isasi pada kata personalisasi. Nah, itu dia afiks-afiks serapan atau yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, kamu bisa baca lebih detail lagi pada buku yang sudah kita miliki ya adik-adik. Oke, itu dia penjelasan tentang bagian ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya.